Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aditya TV? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu sukses dengan aktivitas kita. Jangan lupa berdoa agar kehidupan kita semakin bermakna. Dimudahkan Allah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan sebagai rasa syukur atas anugerah Allah, kita dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Ya sahabat Aditya TV, mari kita bahas tentang tujuan bernegara ini agar kita sebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau salah para penyelenggara negara dalam mengambil keputusan, kita rakyat Indonesia merasakan penderitaan itu. Ya, kita menjadi sebuah negara sudah 78 tahun. Negara yang kita bangun begitu hebat. Dari konstruksi konstitusi negara, kita tahu bahwa negara ini bukan sembarangan dibangun, melainkan dengan cita-cita yang teramat mulia. Seperti yang saya sebut tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Kalau ini diwujudkan ya, kita menjadi sebuah negara yang hebat, negara yang maju dan kuat. Dan untuk bisa mewujudkan cita-cita itu, negara kita bukan tanpa modal. Kita punya modal besar. Kekayaan alam yang melimpah dan modal manusia, yaitu rakyat Indonesia yang luar biasa hebat. Selain pembelajar yang cepat, juga manusia Indonesia yang mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi. Kita merefleksi perjalanan bangsa Indonesia. Entah di mana salahnya, Tuhan menganugerahkan wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah, dengan penduduk yang mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi. Seperti yang kita lihat kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia, kemiskinan di mana-mana, kesenjangan sosial. Ya, kalau ini merupakan bentuk daripada menegakkan rasa keadilan, melaksanakan rasa keadilan. Nah, ini memang harus benar-benar bagi penyelenggara negara ini harus diperhatikan. Kalau kita lihat kemiskinan di mana-mana, Jawa Tengah khususnya, lumbung terbesar angka kemiskinan. Mari kita merefleksi, 78 tahun sudah kita bernegara. 78 tahun kita bernegara. Rakyat dapat apa? Kemiskinan di mana-mana. Kemiskinan masih menghantui rakyat. Kalau diibaratkan pemerintah adalah anak sekolah yang rapotnya merah. Negara harus peka. Negara wajib teliti dalam menggunakan APBN. Jangan ogah-ogahan dengan belanja yang tidak ngaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Negara harus jeli, distribusi ekonomi kita, apakah tepat? Apakah pertumbuhan ekonomi masuk ke rumah tangga rakyat Indonesia? Atau tumbuh tapi hanya mengalir ke pengusaha-pengusaha kelas sultan? Mari kita berkaca, agar kita sadar nasib rakyat. Rakyat sudah lelah menderita. Rakyat rindu hidup layak, karena itu adalah haknya. Seperti yang tercantum pada konstitusi negara, memajukan kesejahteraan umum. Itu pesan untuk penyelenggara negara. Tidak pantas rakyat miskin di dalam lumbung kekayaan yang melimpah. Ketika melawan penjajah, kita bersatu dan memperkuat persatuan atas dasar persamaan senasib. Kita punya nasib yang sama, yaitu sama-sama hidup terjajah. Tapi penjajah kini telah pergi. Negara diurus, dikelola oleh bangsa sendiri. Rakyat pun sadar jurang pemisah, kesenjangan, menganga lebar. Rakyat yang dulu kakek buyutnya ikut berjuang, kini hanya bisa menonton. Menonton orang-orang kaya. Ya, memang kalau mau kaya, mau hidup makmur harus berjuang. Itu benar. Tapi negara harus membuka keran-keran supaya mereka yang berjuang merasakan kebijakan negara, memfasilitasi orang taraf hidup ekonomi bawah terdongkrak ke atas. Itulah keadilan. Negara wajib membangun kesetaraan. Di zaman di mana negara sudah berusia 78 tahun, kesetaraan adalah landasan persatuan. Mustahil membangun persatuan di atas ketimpangan. Persatuan dibangun di atas kesetaraan. Itulah keadilan dalam wujud yang nyata.